Forum Mahasiswa Tegal Gubuk Cirebon tolak MTC hingga blokir jalur Pantura. Global News TV Cirebon. Masa tergabung dalam Forum Mahasiswa Suropati Formasi Desa Tegal Gubuk Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon menggelar aksi demonstrasi memblokir jalur Pantura tepat di depan lokasi akan dibangunnya MTC Muslim Trade Center Tegal Gubuk Cirebon, Jawa Barat. Unjuk rasa ini bentuk protes terhadap kehadiran MTC. Orasi yang dilontarkan oleh para pendemo Forum Mahasiswa Suropati Desa Tegal Gubuk Arjawinangun Cirebon mengatakan masyarakat dan pedagang pasar Tegal Gubuk menolak adanya pembangunan MTC. Pasalnya, adanya pembangunan MTC yang rencananya dibangun tidak jauh dari pasar induk sandang Tegal Gubuk dinilai dapat menimbulkan hilangnya pendapatan para pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Demonstran ini sempat memblokir jalur Pantura arah Jawa Tengah. Polisi turun tangan merekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan. Selain memblokir jalur Pantura, massa melakukan teatrikal antara bos besar dengan pedagangnya sebagai bentuk protes Kepala Desa Tegal Gubuk Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Setelah kurang lebih 1 jam beraksi, formasi membubarkan diri dan bergerak menuju kantor Bupati Cirebon. Akses lalu lintas di jalur Pantura di kawasan tersebut sudah dapat diakses kendaraan mulai lancar kembali. Menurut salah satu pedagang pasar induk sandang Tegal Gubuk, Haja Kuni, mewakili para pedagang pasar sandang Tegal Gubuk, dirinya menolak keras aksi demo yang mengaku Forum Mahasiswa Suropati Tegal Gubuk. Pada dasarnya demo tersebut tuntutannya itu saya anggap kabur dan tidak mendasar, juga tidak sesuai apa yang dilontarkan dalam orasinya. Jika memang MTC itu dianggap merugikan para pedagang pasar induk sandang Tegal Gubuk, dari sisi mana merugikannya? Menurutnya, ketika sudah terbentuk MTC itu justru akan menjadi pendapatan, menurut saya akan berubah menjadi pendapatan yang hampir setiap hari dapat. Karena MTC itu setiap hari buka, baik pedagang, tukang beca, tukang kerja, setiap hari bisa dapat penghasilannya. Karena MTC itu buka setiap hari, bukan hanya hari Selasa dan hari Sabtu saja. Hal tersebut juga dikomentari Khairuddin, bahwa demo yang mengatasnamakan formasi itu saya anggap tidak benar karena dia berkantor di luar desa Tegal Gubuk dan itu pendemonya juga bukan warga desa Tegal Gubuk. Adapun kami dari pendukung MTC, lihat semua rekan-rekan wartawan ini asli warga penduduk Tegal Gubuk, baik tukang beca, pedagang. Adapun kami dari pendukung MTC, lihat semua rekan-rekan ini asli warga mana? Ini asli penduduk warga Tegal Gubuk, baik tukang beca, pedagang, kuli panggul, semua warga Tegal Gubuk. Jadi menurut saya demo itu harus jelas orasi atau tuntutannya. Jika hanya tutup dan bubarkan MTC, atas dasar apa dan kekuatan hukumnya di mana untuk menutup MTC? Karena kami selaku pendukung MTC, segala sesuatunya itu sudah ditempuh, sudah dilakukan, baik perizinan ataupun yang lainnya. Kalau mereka menganggap itu suruh tutup atau bubarkan MTC, itu harus ada alasan yang jelas, baik dasar hukum ataupun mengenai perizinannya, ucap Khairuddin di sela-sela kesibukan mendengar orasi para pendemo. Bahasa yang tanpa penindasan. Kami masyarakat Tegal Gubuk bersumpah bertanah air satu, tanah air yang takut akan kehadiran. Kami masyarakat Tegal Gubuk bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 1000 orang yang menolak MTC, maka pastikanlah silakan kalian berjalan, karena mobil ini mobil bodong. Kalau saya biarkan itu dengan pembiaran saya, salah saya nanti. Saya minta rekan-rekan paham ini. Kalian juga sama-sama ingin menegakkan aturan, sama-sama kita hormati aturan. Sampai berhasil, kita akan berjuang sampai menang, sampai titik darah bahwa bisa untuk menjaga tanah leluhur kita.
Demo tadi menurut saya memang tuntutannya nggak rasional sih, karena apa yang mereka tuntut adalah tolak. Saya sebagai pedagang pasar rendang Tegal Gubuk itu sudah sekitar puluhan tahun ya. Ada sekitar 25 tahun semenjak masih pasar di sana gitu kan. Sekarang 6 tahun ke sini pasar rendang Tegal Gubuk semakin sepi. Ya. Karena pasar rendang Tegal Gubuk itu pasar transit, bisa dibilang pasar transit yang dari luar daerah, Tegal, Pekalongan, Tasik, Bandung, Jepara, semua transit jualan di sini. Jadi setelah 6 tahun ke sini itu semakin sepinya karena sekarang banyak yang pada buka pasar di sana ya, pada paketan di sana, pada buka di daerah masing-masing. Maka dengan adanya MTC dibangun gitu kan, menurut saya sih setuju aja, karena nanti dengan adanya MTC dibangun setiap hari itu bisa berdagang setiap hari dan imbasnya itu baik banget untuk tetangga sekitar, warga sekitar juga di situ membutuhkan tenaga kerja warga sekitar. Terus juga untuk lingkungan di sekitar MTC itu udah pasti udah jelas akan rame karena perdagangan di MTC itu setiap hari nantinya. Jadi kayak Tanah Abang juga kan misalnya ada pembangunan yang mega itu, maksudnya yang rada modern gitu kan. Di sekitarnya akan rame, di situ. Terus juga untuk yang di sini kan tukang-tukang beca, tukang-tukang ojek, abang-abang kayak kuli panggul. Sehubungan dengan adanya MTC nanti pasti bisa mencari nafas setiap hari, itu pasti. Kalau saat sekarang sih kan sekarang ini di pasar rendang Tegal Gubuk itu mereka ini asli, mereka itu asli pribumi, asli tukang-tukang abang-abang beca, abang-abang gojek, abang-abang kuli yang semua bisa mencari nafkah seminggu sekali. Tapi kalau dengan adanya MTC dibuka setiap hari sudah pasti otomatis akan meningkatkan pendapatannya. Iya, begitu. Jadi kalau menurut saya sih yang mereka tolak itu tidak rasional lah, karena tuntutan mereka juga kurang jelas gitu kan. Oh, di sini juga tidak mungkin pedagang-pedagang di MTC akan menghancurkan harga, tidak mungkin di situ. Pastinya di sini juga kalau berjualan, pedagang-pedagang di sini mereka berjualan dengan kualitas. Jadi ada harga yang nggak mungkin hancurin harga. Yang seperti ketakutan ada beberapa yang merasa ketakutan, nah itu sih ketakutannya itu. Kalau untuk mengenai izin seperti apa? Kenapa? Mengenai perizinan. Kalau menurut saya perizinan sih saya tanya udah lengkap sih. Kalau perizinan itu udah lengkap perizinannya. Jadi mereka berdagang itu tidak berdasar ya? Kalau menurut saya tidak berdasar, nggak rasional. Ditanyain kenapa, alasannya apa? Tolak. Tolak aja gitu. Tolak kan kalau kita pemikirannya rasional kan kalau apa yang dituntut ada jawabannya gitu kan. Nah, maka mereka mengiyakan atau tidaknya nanti setelah mendengarkan jawaban, jangan tolak saja. Sedangkan kami di sini sebagai warga yang dekat dengan MTC dan kami sebagai pedagang ini juga tetangga dan bisa lihat semuanya itu mereka adalah asli pribumi dan mereka itu asli profesinya sebagai abang beca, abang kulit, abang pedagang lainnya. Pedagang yang ada pedagang yang mereka mendukung dengan adanya MTC dibangun gitu kan. Mungkin dinilai ibu itu Pak Adami itu bukan pribumi ya? Bukan. Kalau menurut saya bukan sih ya, karena saya pernah lihat tadi surat yang formasi sedangkan di sana berdomisili di Bojongkulon kalau nggak salah sih, Susukan kalau nggak salah. Oh, artinya di luar kecamatan ada namanya? Iya, di luar kecamatan Argainangun. Gitu kan.
Ya, saya bisa bilang itu bukan Minta tanggapan komentar Bapak nih terkait dengan adanya aksi demo yang dilaksanakan oleh masyarakat, sebagian dari masyarakat desa Tegal Gubuk. Bagaimana Pak? Kalau menanggapi aksi tadi, saya kira ini bukan ya, aksi tadi itu bukan warga asli Tegal Gubuk. Coba lihat di surat domisili formasi itu ada di desa Bojong Kulon. Jadi saya pikir itu mengatasnamakan masyarakat Tegal Gubuk, karena di belakang saya ini masyarakat asli Tegal Gubuk yang profesinya pertama ada tukang ojek, ada tukang beca, ada kuli panggul, dan semuanya ini menuntut agar pembangunan MDC Cirebon segera dilaksanakan. Kita ini pendukung. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Hairudin. Nah terus Pak, setelah ada aksi demo ini, langkah selanjutnya yang diambil oleh MTC sendiri. Kalau langkah selanjutnya, kami MDC sendiri secara perizinan sudah legal. Jadi apa yang perlu dimasalahkan? Sedangkan ketika kami melakukan diskusi secara domisili itu bukan masyarakat Tegal Gubuk. Dampak secara ekonomi dengan MDC berdiri, otomatis aktivitas pasar akan setiap hari, karena MDC buka setiap hari. Otomatis lingkungan sekitar akan menjadi tanah emas, gang-gang bisa melakukan aktivitas ekonomi. Karena sekarang ini pasar hanya ramai di hari Jumat. Ketika MDC berdiri akan setiap hari, dan MDC pun secara persaingan bisnis nggak ada kaitan dengan pasar, karena MDC produk yang dijual adalah menengah ke atas, sedangkan pasar Tegal Gubuk ini menengah ke bawah, sehingga ada sinkron, ada sinergitas antara MDC dengan pasar Tegal Gubuk, dan mereka nggak rasional, cukup tolak dan talak. Berarti MTC tetap berlanjut? MDC tetap berlanjut karena secara yuridis, secara hukum MDC sudah berizin. Tetap lanjutkan. Lanjut. Dengan siapa Pak? Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Hairudin. Terima kasih Pak. Serta elemen yang lain untuk mempertanyakan perizinan dan bisa leluasa dan secara sembunyi-sembunyi kita tanpa mengakomodir aspirasi masyarakat. Artinya di sini ada yang kecurigaan, makanya kita ke sini. Makanya mungkin nanti kita meminta Pemda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sukadi dan M. Prayuda melaporkan. Karena kita secara